Selamat pagi teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja, semoga tetap sehat ya. Sebelum kita mulai kebaktian hari ini, teman-teman dipersilakan untuk bersaat teduh secara pribadi. Selamat pagi Bapak, hari ini kami datang di hadirat-Mu, kami menyiapkan diri untuk beribadah. Kiranya kami mengundang Roh Kudus untuk membukakan hati dan pikiran kami, dan kami menyerahkan seluruh rangkaian kebaktian dari awal hingga akhir hanya kepada tangan penyertaan-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mulai kebaktian kita pada hari ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu dari PKJ 13, Kita Masuk Rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Khotbah dan salam. Kebaktian remaja pemuda ini berlangsung di dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara dan beserta saudara juga. Teman-teman dipersilakan untuk kembali duduk. Teman-teman semua, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema New Normal, Ready or Not. Dan melalui tema tersebut, kita diajak untuk merenungkan kembali, sudah siapkah kita sebagai remaja pemuda untuk kembali ke dalam kehidupan seperti sebelum pandemi melanda kita? Mengerjakan segala sesuatu secara onsite, bertemu dengan teman-teman, menjalani rutinitas kehidupan seperti sedia kala dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose dalam surat Kolose 3 ayat 23 mengatakan bahwa apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mari dengan penuh sukacita kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan bersama-sama menyanyikan Hatiku Percaya. Teman-teman semua, saat ini Tuhan mengundang kita, saudara dan saya, untuk mengakui dosa di hadapannya. Jemaat diberikan kesempatan untuk menaikkan doa pengakuan dosa secara pribadi.
Bapa, kami memohon ampun jikalau seringkali dalam hidup kami tidak menaati apa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Kami juga tidak melibatkan Tuhan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kami sering melupakan Tuhan karena kesibukan sehari-hari kami. Kami tidak sabar dalam menghadapi persoalan yang terjadi juga. Dengan itu, kami mengakui dosa-dosa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Mampirlah dengan doaku, Yesus penebus. Orang lain kau pilih, jangan jalanku. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau pilih, jangan jalanku. Karena kita telah mengakui dosa-dosa kita akan masuk ke berita anugerah. Teman-teman dipersilakan untuk bangkit berdiri. Terimalah berita anugerah dari Allah yang tertulis dalam Yeremia 9 ayat 23 hingga 24. Demikian. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah di bumi, sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Mari dengan penuh sukacita kita sambut janji dan pengharapan dari Tuhan dengan mengangkat pujian dari KJ 427, Kusuka menuturkan. Tuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, peliput terbesar. Suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kita mau masuk ke pelayanan firman. Teman-teman dipersilahkan untuk duduk kembali. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan di ibadah hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang Tuhan senantiasa nyatakan kepada kami. Dan saat ini kami hendak mendengarkan dan menerima firman Tuhan, kiranya Roh Kudus Tuhan yang boleh membuka setiap hati dan telinga kami, sehingga firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami renungkan tidak menjadi sia-sia, tetapi menjadi bekal bagi kami untuk mengarungi setiap kehidupan serta rencana yang Tuhan telah tetapkan kepada kami. Bersabdalah Tuhan karena kami siap mendengar firman-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan di pagi hari ini diambil dari surat Kolose, pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-17. Dari surat Kolose, pasal 3, ayat 12 hingga ayat yang ke-17. Saya akan bacakan untuk kita semua. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabarlah. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi rekan-rekan pemuda dan remaja yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Tema perenungan kita di dalam ibadah hari ini adalah New Normal, Ready or Not. Saat ini masa PPKM masih diperpanjang. Namun, kasus pandemi di Indonesia dan secara khusus di Kota Bandung telah mengalami angka penurunan. Dari angka kasus tersebut, maka saat ini Kota Bandung dikategorikan sudah masuk ke level 3 PPKM. Dan dengan level tersebut, maka ada pelonggaran yang diberlakukan oleh pemerintah. Ada aturan yang kemudian mulai dilonggarkan, serta mengizinkan beberapa kegiatan dan aktivitas untuk dioperasikan. Jika beberapa minggu yang lalu ada aturan pengunjung tempat restoran atau tempat makan gitu ya, diperbolehkan makan di tempat atau dine-in hanya 20 menit, sekarang sudah boleh 60 menit. Jadi yang biasanya mengunyahnya hanya 3 kali lalu telan, sekarang bisa lebih dari 3 kali ya, karena kita bisa makan tanpa diburu-buru waktu. Mal dan pusat perbelanjaan pun sudah mendapatkan izin untuk beroperasi. Karyawan di perkantoran atau di instansi atau di lembaga sudah diizinkan untuk WFO atau work from office. Dan untuk rekan remaja pemuda yang masih menempuh studi atau pendidikan, maka dalam waktu dekat persiapkan ya, karena pertemuan tatap muka terbatas akan mulai dilaksanakan. Melihat kenyataan ini, rasanya gaung tentang new normal sudah semakin menggelora di tengah aktivitas ataupun kegiatan yang kita kerjakan. Beberapa hari yang lalu, kalau tidak salah di hari Jumat, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa COVID-19 tidak akan hilang dalam waktu dekat. Maka dari itu masyarakat harus siap hidup berdampingan dengan virus tersebut. Dan kita juga harus menyiapkan transisi dari yang pandemi ke arah endemi. Rekan remaja pemuda, setelah kurang lebih 1,5 tahun kita dilanda oleh pandemi COVID-19, kini kita diperhadapkan dengan kenyataan bahwa virus tersebut belum lenyap. Bahkan dekat dengan kita. Tapi life must go on gitu ya. Hidup harus tetap berjalan. Saat ini kita sedang menapaki langkah awal pada transisi kehidupan new normal. Pertanyaannya sesuai dengan tema kita dalam ibadah hari ini. Ready or not? Siap atau tidak
Siapkah kita menjalani rutinitas kegiatan kita sehari-hari sama seperti sebelum pandemi ini melanda? Dengan tetap menerapkan gaya hidup sehat dan mematuhi protokol kesehatan. Atau ternyata kita masih belum siap karena beberapa alasan. Pertama, karena masih ada ketakutan terjangkit virus corona. Sehingga saya berpikir lebih baik di rumah daripada saya harus keluar dan resiko yang saya tanggung besar. Namun ada juga alasan yang kedua karena saya sudah nyaman dengan aktivitas atau kegiatan yang saya lakukan selama pandemi, seperti belajar dan juga bekerja dari rumah. Kira-kira rekan-rekan remaja pemuda cenderung menentukan sikap yang seperti apa? Apakah sudah siap atau ternyata belum siap karena berbagai alasan tersebut? Pada perenungan pagi hari ini, saya hendak melandasi refleksi dan perenungan kita dari surat Kolose, pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-17. Firman Tuhan yang telah kita baca merupakan suatu bagian perikop mengenai manusia baru. Surat Paulus bagi jemaat Kolose dilihat dari perspektif teologi, maka Paulus ingin menolong jemaat Kristen menemukan karakter manusia yang asli sesuai dengan ajaran yang Tuhan Yesus teladankan. Di sisi lain, Rasul Paulus sekaligus menekankan pentingnya kedewasaan spiritual dalam merespons pengalaman hidup yang dijumpai serta yang akan dihadapi. Pada ayat 12, Rasul Paulus menyatakan kepada jemaat di Kolose, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ternyata apa yang dilakukan Rasul Paulus menjadi tolok ukur kehidupan kita saat ini yang tengah mempersiapkan untuk memasuki transisi dari pandemi ke endemi. Di mana sebagai komunitas orang percaya, kita diajak untuk mewujudkan perilaku hidup yang merawat kehidupan. Bukan hanya hidup kita sendiri, tetapi juga hidup orang lain atau sesama kita. Rekan remaja pemuda yang terkasih di dalam Tuhan, gaya hidup new normal yang akan kita siapkan dan praktikkan sebentar lagi di kehidupan kita sebenarnya sejalan dengan panggilan hidup baru yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Karena bersifat life-giving, memberi hidup, bukan life-threatening yang mengancam kehidupan. Di tengah status pandemi yang mulai bertransisi, kita hidup seperti di dalam bahtera, kapal yang mengupayakan keteraturan hidup. Teratur menjadi kata yang tepat untuk menggambarkan kehidupan new normal saat ini. Teratur mematuhi langkah protokol kesehatan dan tetap teratur menggaungkan suara kenabian atau kita mengenalnya dengan suara profetik yang berisikan kebenaran. Seperti yang juga dikatakan oleh Rasul Paulus di ayat yang ke-16. Hendaklah perkataan Kristus diam di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang akan yang lain. Manusia baru dan new normal sama-sama ingin mengarahkan kita untuk membawa keteraturan hidup, harmonisasi hidup bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Saat ini dengan sungguh-sungguh kita diajak untuk membawa damai sejahtera ke dalam kehidupan rutinitas kita. Rasul Paulus kembali berpesan kepada jemaat di Kolose, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, artinya kita mendasari keutuhan hidup kita di dalam kasih kemurahan dan kebenaran akan Tuhan Yesus. Remaja pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah persiapan kita memasuki peralihan hidup new normal, saya mengambil contoh satu kisah
dari tokoh di dalam perjanjian lama, yakni Yusuf. Tentu ada banyak peristiwa yang Yusuf alami saat itu. Namun menariknya, saya simpulkan di sini bahwa Yusuf menjadi pribadi yang sama. Pribadi yang tidak membenci saudaranya. Pribadi yang dapat menguasai diri dari godaan istri Potifar. Dan pribadi yang dapat diandalkan serta bertanggung jawab. Pertanyaannya, apakah Yusuf siap dengan lembaran kehidupannya atau tahap kehidupan yang ia lalui? Sebagai manusia tentu tidak siap. Pasti Yusuf sedih, kecewa, marah ketika saudara-saudaranya menjual dia untuk menjadi budak di Mesir. Yusuf manusia biasa. Akan tetapi ia mengandalkan Allah yang senantiasa menjaga dan memberikannya hidup. Sehingga ketika Yusuf kemudian melalui satu persatu tahap kehidupannya hingga menjadi bisa dibilang tangan kanan Firaun ya, orang yang penting pada saat itu di Mesir, Yusuf tidak menjadi pribadi yang egois. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Meski Yusuf adalah korban dari keegoisan saudara-saudaranya. Kita tahu saudara-saudaranya menjual Yusuf karena iri dan benci atas kasih sayang yang diberikan Yakub yang terlalu dianggap berlebihan oleh saudara-saudaranya kepada Yusuf. Rekan remaja pemuda yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita diajak untuk memiliki kedewasaan iman seperti Yusuf dan seperti pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Mungkin jika saat ini rekan-rekan tidak siap untuk hidup new normal, itu hal biasa. Sebagai manusia kita realistis karena tidak ada yang sempurna, kita mengalami ketakutan. Kita takut mengalami sakit karena virus COVID-19. Kita takut menjalani hidup seperti sedia kala karena kita sudah nyaman dengan circle atau environment, lingkungan yang sebelumnya mengharuskan kita untuk stay at home. Ketakutan adalah mekanisme bertahan yang wajar yang ada dalam setiap pikiran manusia. Saya pernah takut, teman-teman juga pasti pernah mengalami rasa takut. Tapi hal itu dapat menjadi buruk ketika kita justru fokus pada ketakutan yang ada dalam pikiran kita. Dan justru kita dikuasai oleh ketakutan tersebut. New normal, ready or not. Sebagai orang percaya, seharusnya kita siap untuk masuk ke dalam tahap kehidupan yang baru. Dengan memegang identitas sebagai manusia baru yang senantiasa berserah serta menaruh pengharapan di dalam Tuhan. Manusia baru yang memiliki hikmat untuk menciptakan damai sejahtera karena kita adalah ciptaan Allah yang istimewa. Dan masing-masing dari kita mempunyai daya juang serta semangat optimis yang besar untuk beradaptasi. Selamat memasuki tahap kehidupan new normal. Kiranya kasih Tuhan memampukan dan menolong kita untuk setia menapaki perjalanan hidup. Karena saya percaya bahwa ada pelangi yang indah yang Tuhan telah siapkan bagi setiap dari kita yang memiliki kasih dan memegang iman padanya. Kita masuk dalam saat teduh. Teman-teman, sekarang kita mau masuk ke pengakuan iman. Teman-teman dipersilakan untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota pemuda yang berulang tahun pada tanggal 13 September hingga 19 September 2021. Tuhan Yesus memberkati. Doa syafaat. Mari kita menaikkan doa syafaat kita di ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami terima dan dengarkan di ibadah hari ini yang menguatkan kami serta mengingatkan kami bahwa kami hidup bukan untuk diri sendiri, tapi kami juga hidup untuk sesama. Di tengah masa transisi new normal, kami percaya dan terus menaruh iman kami kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang akan memulihkan segala pergumulan, segala ketakutan yang kami alami. Persiapkan hati dan diri kami Tuhan, agar kami tetap menjadi berkat dimanapun kami berada. Saat ini kami mau menaikkan doa syafaat Tuhan. Kami mau berdoa untuk rekan-rekan remaja pemuda yang minggu ini Tuhan boleh tambahkan usia baru. Kiranya kesehatan, umur panjang, dan hikmat Tuhan nyatakan kepada rekan-rekan remaja pemuda yang berulang tahun di minggu ini. Teman-teman kami boleh belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi di usia yang baru. Introspeksi diri, memperbaiki diri, agar semakin serupa dengan Kristus. Menjadi murid yang setia di tengah perkembangan zaman, di tengah usia yang masih muda, tapi kami percaya bahwa Tuhan memakai dan Tuhan mengutus rekan-rekan kami untuk menjadi berkat dan menjadi terang di dalam setiap hal yang boleh mereka kerjakan. Kami berdoa Tuhan secara khusus untuk Komisi Remaja Pemuda di GKI Pasteur. Tentu ada program yang sudah direncanakan. Kami berdoa kiranya Tuhan yang boleh memimpin, Tuhan yang memegang kendali atas setiap program yang telah direncanakan dan akan dilakukan. Kiranya apa yang boleh direncanakan oleh teman-teman pengurus dapat terrealisasikan dengan baik. Dan pemberitaan akan firman Tuhan akan semakin luas, karena kami hidup untuk memuliakan Tuhan. Kami berdoa untuk masa transisi dari pandemi ke endemi ini Tuhan. Mungkin rekan-rekan remaja pemuda yang masih studi lanjut, baik di bangku SMP, SMA, atau universitas, dalam beberapa minggu ke depan, sekolah ataupun universitas akan membuka untuk pertemuan tatap muka terbatas. Akan mulai ada adaptasi yang baru. Kami mau serahkan apa yang akan kami lakukan ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh berkehendak dan berkuasa, jauhkan dari kami segala virus yang dapat menyerang kami. Tapi persiapkan diri kami untuk mengikuti setiap kegiatan yang sudah direncanakan oleh lembaga, sekolah, ataupun universitas. Dan kami tetap mematuhi protokol kesehatan serta memiliki gaya hidup yang sehat. Kami berdoa untuk bangsa dan negara. Tentu banyak pergumulan yang kami alami Tuhan sebagai masyarakat Indonesia. Tapi kami percaya bahwa Engkau letakkan kami di bangsa ini agar kami dapat saling bersinergi, agar kami dapat saling mengasihi dan menghargai satu dengan yang lain. Kami serahkan para pemimpin kami dari Presiden sampai jajarannya Tuhan yang paling bawah sampai RT RW. Kiranya hikmat Tuhan yang boleh turun agar para pemimpin kami boleh melakukan dan memutuskan hal-hal yang baik, bukan semata untuk dirinya, tetapi untuk kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia. Inilah Tuhan yang menjadi doa syafaat kami di pagi hari ini. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Teman-teman, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan kita sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Tuhan. Kita akan mendasari persembahan kita dengan 1 Tawarik 16 ayat 29. Demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadapi Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhias kekudusan. Seraya kita mempersiapkan persembahan, mari kita memuji Tuhan dengan mengangkat pujian dari PKJ 147, Di Sini Aku Bawa Tuhan. Persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Teman-teman dipersilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, dengan ini kami menyerahkan sedikit dari berkat yang Kau telah limpahkan kepada kami. Kami berdoa agar kiranya persembahan ini dapat dikelola dan digunakan bagi orang-orang yang membutuhkannya. Kami juga berterima kasih atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami hari lepas hari ya Tuhan. Di dalam nama Bapa kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Teman-teman, hari ini kita telah bersama belajar untuk selalu melakukan dan menjalankan setiap aktivitas kita sehari-hari di masa pandemi ini. Dan selalu mengingat bahwa setiap kegiatan yang kita lakukan ini tentunya juga untuk memuliakan Tuhan kita. Mari kita mengangkat pujian dari lagu KJ 424, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Pengutusan dan berkat, Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin.
Kebaktian Pemuda 19 September 2021 telah berakhir. Teman-teman, selamat hari Minggu semuanya.